Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama Omelette Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja like, dislike, subscribe ya, kalian semua luar biasa ya. Terima kasih atas dukungan kalian, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terviral, terkini ya, terkeren ya, pokoknya apa saja yang positif ya bakal kita sikat ya guys. Nah, untuk kali ini kita bakal melihat daripada channelnya Hunting Perman Asik, yang mana ya, angkutan logistik Indonesia tembus negara-negara dunia. Wow. Itu luar biasa. Itu menunjukkan Indonesia udah kalahkan tetangga ya di Asia ini dan ambil alih ya macan Asia. Wow. Itu luar biasa sekali. Lagipun kita pengen lihat juga video-video daripada Hunting Perman ini, apa klarifikasi tersebut. Yes, jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal lihat dalam 3, 2, 1 and go. Ini ada beberapa cuplikan guys. Majapahit besar karena memperhatikan laut, samudera. Zaman Sriwijaya dulu juga negara kita ini besar karena memperhatikan laut dan samudera kita, tidak memunggungi laut. 2/3 Indonesia adalah air. Ini yang kita sering tidak sadar. 2/3 Indonesia adalah air, sepertiganya daratan. Oleh sebab itu konsentrasi kita sekarang ada di air, di pelabuhan, karena kita adalah negara kepulauan. Kita punya potensi besar. Kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. Tetapi semua itu butuh prasyarat. Kita butuh infrastruktur yang efisien. Ini sudah mulai kita bangun. Kita butuh cara kerja yang cepat, yang kompetitif, dan berorientasi pada hasil. Ini yang terus kita upayakan. Ke depan ada perpindahan besar-besaran. Logistik yang dulu kita harus ambil dari negara lain di dekat kita, dari Malaysia, dari Singapura, dan lain-lain. Dengan fasilitas-fasilitas yang sudah kita berikan di pusat logistik berikan, nantinya berbondong-bondong mereka akan ke sini. Nah, Betul. So sebelum ini pun pernah dibilang oleh Bapak Jokowi, dia memberitahu bahwa pertama sekali untuk sesuatu perubahan ekonomi itu yaitu tentang infrastrukturnya dahulu. Setelah selesai itu barulah boleh ke fasa-fasa yang seterusnya. Kita tidak boleh terus-terus melompat ke arah lain karena perlu lihat kepada yang di bawah dahulu. Gitu. Ya, maksudnya sudah ada infrastruktur yang kukuh, bakal ada investor luar yang akan datang ke Indonesia juga. Iya, itu akan menarik lebih pelabur datang ke Indonesia. Wow, luar biasa guys. Suatu jalan yang sangat bijak ya. Betul. Mari kita lanjutkan. Aset kita yang tadinya tidak bergerak jadi bergerak, inilah angka-angkanya. Lihat, pendapatan usaha tumbuh, laba bersih kita waktu kita semua sama-sama mulai bekerja 13 triliun.
Kemarin 2021 tutup buku 125 triliun. Hari ini, kemarin saya lihat bukunya, mudah-mudahan di atas 200 triliun. Capaian ini patut kita syukuri bahwa kita berjalan ke arah yang benar, bahwa kita harus terus melangkah maju menuju ke negara berpenghasilan tinggi dengan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Indonesia di 2045 itu diperhitungkan akan menjadi negara yang 5 besar ekonominya. Nanti UK dan negara-negara Jerman itu akan turun ke bawah, kita akan di atas gitu. Untuk mencapai itu kan tidak cuman hitung-hitungan growth sekian, GDP sekarang terus jadi segitu. There are so many necessary condition yang harus dihadapi, yang harus kita bangun. Infrastruktur harus dibangun. Infra lagi. Infrastruktur dahulu ya guys. Cita-cita Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai hub logistik di kawasan ASEAN menggantikan Singapura bukan cuma isapan jempol belaka. Hal ini dibuktikan dengan PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo yang terbukti mampu meningkatkan posisi BUMN pelabuhan tersebut menjadi operator terminal peti kemas terbesar nomor 8 di dunia. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan kontribusi terhadap negara. Dalam 2 tahun terakhir, konsesi Pelindo mencapai 360 miliar rupiah pada 2021 dan meningkat menjadi 473 miliar rupiah pada 2022. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tercatat sebesar 157 miliar rupiah pada 2021 dan 173 miliar rupiah pada 2022. Pajak penghasilan atau PPH Pelindo pada 2022 mencapai 1,815 triliun rupiah atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,185 triliun rupiah. Sedangkan dividen Pelindo menyentuh angka 1,317 triliun rupiah pada 2022 atau naik signifikan dibandingkan 2021 yang sebesar 560 miliar rupiah. Jauh ya naiknya. Selain itu, untuk menyaingi Singapura, pemerintah juga telah membangun 7 pelabuhan hub domestik sebagai pusat logistik di Indonesia. Pelabuhan yang dibangun adalah Pelabuhan Belawan atau Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Tanjung Priok di DKI Jakarta, Kijing di Kalimantan Barat, Tanjung Perak di Jawa Timur, Makassar di Sulawesi Selatan, Bitung di Sulawesi Utara, dan Sorong di Papua Barat. Maka ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar Indonesia menjadi hub logistik di kawasan Asia Pasifik. Di tahun ketiganya menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, Jokowi juga telah meresmikan Pusat Logistik Berikat atau PLB di PT Cipta Krida Bahari atau CKB Cilincing, Jakarta Utara. Pengoperasian PLB pertama di Indonesia tersebut merupakan bagian implementasi paket kebijakan ekonomi 2 yang digulirkan tahun lalu. Menurut dia, sebagai negara dengan jumlah PDB atau produk domestik bruto terbesar di ASEAN, yakni 45%, persentase jumlah penduduk sebanyak 45% dan konsumsi terbesar se-ASEAN sebesar 40-45%. Indonesia seharusnya memiliki gudang seperti ini sejak lama. Pembangunan PLB bertujuan untuk memindahkan barang-barang kebutuhan industri maupun non-industri dari yang sebelumnya ada di negara tetangga ke gudang-gudang yang ada di Indonesia. Dengan begitu, keberadaan PLB akan membuat ongkos produksi semakin efisien dan murah. Terlebih lagi, PLB adalah gudang logistik multifungsi di dalam negeri yang diberikan fasilitas insentif fiskal dan insentif non-fiskal. Insentif fiskal yang diberikan misalnya mencakup penangguhan biaya masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atau PDRI untuk barang impor. Selain itu, tingginya biaya logistik yang mencapai 2-2,5 kali lipat bila dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia juga menjadi alasan PLB ini dibangun. Dengan begitu, ke depan diharapkan biaya transportasi dan logistik bisa mendekati atau sama dengan negara tetangga. Presiden meminta agar dilakukan beberapa upaya agar logistik-logistik yang selama ini berada di luar negeri dapat segera dibawa ke tanah air. Meski dinilai sulit dan sempat diragukan, namun di tangan Jokowi, pembangunan Indonesia berada di arah yang benar.
Menteri BUMN Yes. Erick Thohir mengatakan Jokowi senantiasa mengarahkan pembangunan dengan pemerataan ekonomi dalam menumbuhkan pusat perekonomian baru dan juga pembukaan lapangan Pusat kerja. Pak Jokowi perekonomian sejak baru ya. awal menekankan pentingnya Indonesia sentris. Pemerataan menjadi kunci dalam menumbuhkan ekonomi. Hal ini yang saya rasa mendapat apresiasi dari masyarakat. Pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik sudah dimulai Jokowi. Sekarang pekerjaan rumah kita adalah dapat meneruskan pencapaian yang sudah baik menjadi lebih baik. Etos kerja dan konsistensi seperti yang diajarkan Jokowi menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Luar biasa guys. Benar-benar bakal menjadi Wow. Sebenarnya yang angkutan logistik Indonesia kita yang boleh paling tembus katakan di negara-negara sini luar. kenapa angkutan logistik di Indonesia ini bisa tembus di negara-negara luar karena faktor geografi sendiri daripada Indonesia itu. Kita tahu Indonesia ini kaya dengan sumber lautannya, maksudnya persentage lautannya lebih daripada daratan kan. Daripada situ juga sesuai untuk dijadikan port berbeda-beda tempat untuk dijadikan sebagai laluan utama baru untuk dunia, terutamanya bahagian import dan ekspor. Nah, itu menjadi kelebihan Indonesia. Wow. Benar-benar. Ini sebenarnya apabila kita ada seorang pemimpin ya yang cerdas dan visioner ya demi kemajuan bangsa dan negara itu, pastinya ini bakal menjadikan sesebuah negara itu bertambah lagi maju dalam perusahaan antara logistik ya dan juga ekonomi sendiri negara itu ya. Ya, betul. Sebab Memang itu luar biasa guys. Sebab itu kenapa bila kita lihat daripada segi e-commerce terutamanya bahagian Shopee, Lazada, kalau kita lihat sendiri daripada port Jakarta sendiri, dia mempunyai port yang bisa kita order barang dari sana sampai ke seluruh tempat. Maksudnya dorang jadi centric hub di sana untuk distribute kepada seluruh tempat. Itu salah satu kelebihan di Indonesia juga. Wow, aku baru tahu. Aku baru tahu juga itu, Pakcik. Ya, karena sebelum ini kita pernah order barang daripada Indonesia, daripada tempat-tempat yang lain juga, daripada China. Tetapi daripada tetangga kita sendiri, itu lagi menyenangkan untuk kita order barang. Berbanding di luar sana, teksnya yang sangat-sangat tinggi. Yes, ini adalah salah satu kenapa harus ada pelabuhan sendiri dalam negara ya. Supaya dapat menjana ekonomi itu sendiri dan juga tidak bergantung harap dengan negara luar. Dan juga yang luar biasanya di sini kalau kita lihat ya, Pak Presiden bikin ya hub ya ataupun port-port itu di setiap penjuru Indonesia. Kalau kita lihat tadi ada 7 guys ya. 7. Jadi itu salah satu berita yang sangat bagus untuk kita dengar karena itu udah menjadi salah satu kedepannya ya, untuk kedepannya itu salah satu vision ya yang sangat cerah buat Indonesia itu sendiri. Betul. Luar biasa guys. Ini memang sesuatu yang harus kalian banggakan ya, karena ada pemimpin ataupun seorang presiden yang cerdas dan juga memikirkan ya tentang ekonomi dan vision, maksudnya tentang misi dan juga visi kehadapan buat negara Indonesia. Yes, lagi-lagi bila ada perubahan pada tahun ini ataupun tahun sekarang ini, jadi kedepannya lagi contoh macam 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, tidak mustahil Indonesia menjadi pengimport ataupun ekspor terbesar di dunia. Di Asia dan Asia dunia juga. guys. Yes. Karena udah ada satu tempat penyimpanan yang kemas ya, dan betul, juga betul, ini betul. baik untuk kemajuan negara dan juga rakyat. Ya. Yes. Itu luar biasa guys. Nah, jadi guys, terima kasih yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Terima kasih juga kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini. Kalau ada berita-berita viral ataupun sesuatu yang membuatkan kita
mengetahui ya tentang pembangunan, kemajuan, sejarah, wisatawan ataupun apa sahaja, kalian bisa hantarkan kita di ruangan komentar berserta dengan link, dan juga bisa hantarkan kita di IG The Pakcik Official ya. InsyaAllah kita bakal bikin video buat kalian semua. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya. Yes, itu sebarang yang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen nomor beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.